Warga Makkah Madinah, baik yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya kaum muhajir, orang yang pindah dari Mekah, dan orang Madinah, kaum Ansor, berkumpul lalu bertanya, adik-adik, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan amalan, perbuatan, apabila kalian melakukannya maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat. Adik-adik saya tanya, mau ndak sukses dunia akhirat? Mau sukses dunia akhirat? Maka kalau kalian mau saya kasih 5 resep. Berapa? 5. Yang pertama, kalau kau mau sukses, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Artinya, kalau anak-anak kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya, Muslim pada khususnya, kalau kalian mau sukses, maka kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, ibu-ibu, kalau ibu mau hebat, jangan menjadi ibu yang bodoh. Kalau ibu bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke suamimu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, ibu-ibu punya anak, kalau mau tidak ditipu anaknya, maka kamu harus cerdas. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau jaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kenapa? Umat yang bodoh akan menjadi santapan empuk bagi mereka yang tidak senang dengan Islam. Maka belajar. Ayat pertama turun, bukan perintah puasa. Ayat pertama turun, bukan perintah haji. Ayat pertama turun, bukan perintah sholat. Ayat pertama turun, bukan perintah zakat sedekah. Tapi ayat pertama turun, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Artinya, adik-adik sekalian, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali ini sahabat Nabi paling cerdas. Ali, kalau kau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih, cewek-cewek nih, kalau saya tanya, adik-adik, saya kasih harta, saya kasih handphone atau kitab, pilih mana? iPhone X Max, pilih mana? Hah? Pilih ilmu atau kitab? Pilih kitab atau handphone? Hah? Pilih kitab? Pencitraan lagi. Padahal dalam hatinya handphone, Ustaz. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir ilmu dong. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Pertama, kata Ali, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu bele-bele? Baru digembok. Nah, sudah itu 5 juta saya kasih masuk bele, gembok. Yang bele-bele saya kasih masuk lemari, gembok lagi. Berapa mi gemboknya? 2. Saya keluar kamar, gembok lagi pintu kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Begitu sampai di sekolah, hilang kuncinya. Setengah mati dijaga itu, bos. Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Coba lihat. Di kota, gubernur, ada security di rumahnya. Gubernur ada satpol PP di depannya, dijaga. Kenapa? Karena jadi wali kota, jadi gubernur, maka dijaga. Kenapa dia dijaga? Karena dia pintar. Uang kamu yang jaga. Kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Yang kedua kelebihan ilmu. Oi, cari-cari kamera terus. Begitu kena shooting, kau lalu shooting dirimu. Sudah jangan kotor setan itu, godaan itu, lihat-lihat terus. Yang kedua kelebihan ilmu. Satu tadi, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Apa? Dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang di kampungku, banyak sekali duitnya, juragan tambak, banyak empangnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Daripada nak kasih malu-malu, diajar membaca. Ada gambarnya, buku yang ada gambarnya. Jembo, PE, P, tambah Pep, Pep, SO, So, DE, Dente, apa bacanya? Odol.
karena lihat kamar. Coba. Ini banyak duitnya. Masuk ke Jakarta, ke Makassar, dia pergi wartel. Dulu belum ada namanya handphone. Masuk wartel, pas masuk wartel, dia telepon anaknya. Halo, ambokmu. Halo, ambokmu. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Nanda nak pencet dulu nomornya. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kamu nak ajar kak, saya pencetkanlah nomornya. Sudah ku pencet nomornya, yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang untuk di mulut nak simpan di telinganya. Teriak, halo, halo, nak dengar. Dalam hatiku, bagaimana mau ku dengar, nak tak balik. Kula, Haji, tak balik, Haji, terbalik. Langsung dia bilang, loha, loha. Bukan, loha terbalik. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Ya, makanya kalau mau enak hidup harus belajar. Jelas? Ya, adik-adik. Cowok, jangan kau galau. Isi saja otakmu. Kau jadi cerdas, biar kau jelek ngantri tu cewek. Betul. Selalu terancam mamanya cek. Banyak cewek yang mau. Saya bilang, maaf, di rumahku ada bidadari surgaku. Nah, tapi kalau kau sudah dongo, jelek, hitam, buntu, maka pokali pakmu. Tidak ada yang mau sama kamu. Makanya biar kamu miskin, biar kamu tidak cakap, tapi isi otakmu dengan sebaik-baiknya, maka Allah angkat derajat. Yang pertama tadi, harta kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dua, harta kau bisa dapat, tidak bisa kau dapat uang, belum tentu dapat jaminan. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat uang. Yang ketiga, kelebihannya ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Dengar, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 1 juta, saya kasih temanku 500 ribu, tinggal berapa duitku? Tinggal 500. Tapi saya punya ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri. Begitu dia hafal Al-Fatihah, hilang ilmuku. Nah, hafal Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Oh, sudah hafal, sudah Ustaz. Ih, mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Iya toh? Saya ketawa, serius orang ini, bos. Ya, makanya belajar, bos. Saya bagaimana saya mau belajar, Ustaz? Saya orang miskin, tidak ada duitnya bapakku pengangguran, ibuku cuma ibu rumah tangga, tidak ada biaya sekolah. Dengar adik-adik sekalian, soal rezeki siapa yang ngatur? Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Kalau soal dilihat kerjaan orang tua, maka semestinya Dasat Latif tidak jadi ustadz. Ketika lihat pekerjaan orang tua, harusnya Dasat Latif tidak bisa tinggi sekolahnya. Tapi alhamdulillah, bapakku selalu cantumkan dalam hatiku, anakku Dasat, bapakmu miskin, bapakmu tidak ada duitnya, bapakmu bukan orang kaya, tapi Tuhanmu maha kaya, jangan kau pernah putus asa. Maka adik-adik sekalian, kalau bapakmu pengangguran, bapakmu kena tsunami, hancur rumahmu, bapakmu, orang tuamu miskin tapi kaya orang tuamu. Tuhannya orang tuamu kaya, maka jangan kau pernah putus asa soal ekonomi. Allah yang ngatur. Adik-adik, nih perut, jangan pernah bingung. Saya kasih contoh kok. Pernah lihat cicak? Adik-adik, pernah lihat cicak? Pernah? Apa namakan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu dan ada bandaranya? Ayo. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana bisa ketemu? Tapi Allah yang ngatur rezekinya. Cicak. Akhirnya apa? Ingat lagu waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Bukan dia bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak. Bawa lengang itu sih. Maka jangan kau putus asa soal rezeki. Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur, bukan bapakmu. Coba itu lagu tak dulu kan bagus-bagus. Lagu-lagu masuk akal, nasihat. Saya waktu kecil lagu-lagunya Omar Rama. Mengapa minuman itu haram? Dedeng. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik
itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak dulu, bos. Bagus lagu tak. Sekarang lagunya anak muda apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Macam pilih sudah cilaka. Ya. Adik-adik sekalian, maka belajar. Orang kemudian yang selalu belajar, senang belajar, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Mana buktinya? Allah janji dalam Quran, orang yang tinggi ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Apa, bos? Si mau kau tangkis mina. Saya pergi ceramah kemana-mana. Saya pergi ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Tali sekenang terus lagi belok kiri. Saya pergi ke Itali. Semua kesana kemari. Alhamdulillah angkat derajatnya. Kalau ada ceramah, acara tabligh akbar, biar saya terlambat datang, pasti di depan dulu. Tapi Ustaz, kasih lewat. Ada juga biasa pengawal yang operating. Lewat. Pastor aja, foto dulu Ustaz. Coba, sudah itu masa duduk di depan. Allah angkat derajatnya orang beriman dan ilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau diangkat derajatmu, belajar kok. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan game. Jangan kau habiskan waktumu masa mudamu hanya dengan game. Waktumu habiskan dengan ilmu pengetahuan. Allah angkat derajatmu 10 tahun yang akan datang. Apa? Belajar. InsyaAllah kalau kau belajar, diangkat derajatmu. Sampai Nabi jelaskan, man arada dunia, siapa yang mendaki dunianya, fa'alaihi bil ilmi, harus kau punya ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat, siapa yang mau sukses akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu memang sangat penting. Maka adik-adik sekalian, belajar. Soal rezeki jangan kau cemas. Allah yang ngatur rezekimu. Ada saja. Ada beberapa anak SMA curhat di Instagram saya. Ustaz, saya mau kuliah, tapi bapakku tidak mampu kasih saya biaya. Saya kasih kau biaya pendaftaran. Kau lulus, kau kuliah. Ada rezekimu itu. Saya kasih kau biaya pendaftarannya. Datang kau sama saya. Sudah daftar, alhamdulillah lulus. Dia bilang, bagaimana pembayaranku? Ada aja tuh nanti rezekimu. Doakan saya banyak rezekiku, saya bayarkan kau. Jelas? Jelas deh? Belajar. Ya. Supaya berkah ilmumu, hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patwa-twai. Bahkan gurunya mengajar, langsung baku WhatsApp. Ya gitu bapak bahasa ketiknya. Bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu, kau gosip. Itu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Tidak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana ilmumu mau baik? Saya alhamdulillah sampai detik ini, guru-guru SD saya muliakan. Meskipun secara akademik gelar saya lebih tinggi, tempat saya mengajar lebih tinggi, ketemu saya guru SD saya sampai sekarang. Meskipun dia sudah pensiun, saya cium tangannya dengan punih kulmilan. Kenapa? Saya bisa jadi seperti ini karena guru saya. Maka adik-adik, muliakan gurumu supaya ilmumu berkah. Muliakan ustadzmu supaya ilmu yang kau dapat berkah. Ya, pertama kata Nabi, kalau kalian mau sukses, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar. Sehingga orang bule mengatakan, knowledge is the best belong. Cemburu nah. Tahu artinya itu? Gaya-gaya saja, bos. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang masa. Harta bisa nak curi orang. Mobil bisa nak curi orang. Rumah bisa kena gusur. Rumah bisa kena tsunami. Tapi otak tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil orang. Maka belajar. Bisa jadi kita 9 bersaudara, bisa jadi kita 3 bersaudara, tapi satu orang menuntut ilmu dengan serius, yang satu, yang 2 orang santai saja. Maka 5-10 tahun yang akan datang, yang rajin menempa dirinya dengan ilmu, hidupnya berharga, sementara yang 2 sengsara hidupnya.
Maka jangan heran, kau lihat satu kandung, sama tempat lahirnya, sama ibu bapaknya, sama caranya dibesarkan, sama rumah tinggalnya. Tapi demi Allah, ada satu yang maju, ada dua yang sengsara. Kenapa? Yang dua tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dedek jangan putus asa, belajar ya. Belajar. Sekarang betul-betul orang malas yang tidak mau belajar. Kenapa? Belajar sekarang semua ada. Ada guru. Siapa guru kita? Internet. Cari maku semua ilmu ada di situ. Terutama ilmu agama pun. Kalau kau tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bermasbuk, tidak tahu ngaji. Bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan belajar ilmu anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silakan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu, maka Allah angkat derajatmu. Ya. Satu, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustaz? Contoh, ada orang sholat tidak pakai ilmu, ya, datang berjamaah, sudah rakaat kedua baru dia datang, langsung dia kejar, Allahu Akbar, baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos, kau tunggu masbuk, selesai salam baru kau tambah dua.